Di sini Afif akan berperan. Bapak tahu Afif, ibu-ibu? Tahu tidak? Kalau di sini Afif itu inspektorat. Jadi nanti kalau seandainya ada penyimpangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, itu inspektorat akan turun. Kalau ada kerugian negara 10 hari wajib dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, barulah masuk ranah pidana. Tugas yang kedua melaksanakan pemeriksaan. Tugas ketiga melaksanakan pembinaan kepada seluruh jajaran kejaksaan agung. Jadi kami selain memberikan pembinaan keluar, kita juga melakukan pembinaan ke dalam di tubuh sendiri. Next. Kalau kita lihat dari latar belakang dan dasar hukum tadi, ada perubahan paradigma dalam penegakan hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau dulu mungkin lebih utama yang represi. Kalau sekarang kita berdasarkan Impres nomor 7 tahun 2015, Impres nomor 1 tahun 2016, dan Impres nomor 10 tahun 2016, itu lebih kita arahkan ke upaya preventif atau pencegahan. Ini kita sampai jam berapa ya? Jam 4, jam 16 Pak. Ada jedanya? Kalau di jadwal ada jeda 15.30. Ini mau ambil kesepakatan dulu dengan bawah itu. Ini jedanya kita tabrak saja, kita habiskan, atau jeda dulu nanti kita ulang lagi. Tabrak aja Pak. Langsung. Kalau ibu-ibu pikirannya sudah ke dapur, ya pasar. Aduh, nanti masalah apa ya? Ya kan Bu? Jadi kalau pulangnya lebih cepat, ada kesempatan untuk belanja di pasar. Macam betul itu. Saya kan punya istri juga, kan tahu. Kadang-kadang kan ke pasar juga. Next. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Saya ingin bapak-bapak ibu-ibu berinteraksi dengan saya. Silakan bertanya apa saja, terutama mengenai PPHP. Ya. Kalau memang ada gejala-gejala, alasan-alasannya akan segera berubah menjadi hari, tanyakan saja. Dan ruangan saya juga terbuka 7,5 jam satu hari. Kalau saya katakan 24 jam, nanti Ibu Sari saya ke rumah. Atur saya. Jadi tujuan dibentuknya TP4. Pertama, untuk menghilangkan keraguan-keraguan abadur dalam mengambil keputusan. Selama ini selalu ada takut dikriminalisasi, takut nanti pekerjaannya salah. Itu dengan hadirnya TP4, termasuk bapak-bapak selaku PPHP, bisa nanti kita dampingi. Misalnya bapak mau melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan, kita turun dampingi. Jadi bapak-bapak itu tidak perlu ragu. Nanti akan kita gandeng juga Afif, inspektorat. Karena yang akan memeriksa itu bapak-bapak itu pertama kali kan inspektorat, tiap tahun kan. Nanti kita gandeng. Kalau sudah seperti itu, ya, tidak ada lagi namanya wah ini perintah komandan, wah ini perintah bos. Ya. Tidak seluruh perintah pimpinan itu yang harus kita ikuti. Kalau perintah pimpinan itu menyalahi aturan undang-undang, wajib kita lawan. Cuman caranya harus dengan mentang-mentang sudah diceramai oleh Pak ini, kok kata Pak ini nggak bisa Pak, nggak kalau saya tekek kan begitu. Kan ada kalau di Pemkot, kalau dulu saya periksa ada telah staff, masih ada staff, mau tadi nasi.
staf dari bawah ke atas. Ini staf. Kalau menurut ketentuan perundang-undangan ini tugas BPHD ini sampaikan pimpinan dengan cara yang sopan. Selanjutnya mewujudkan perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategis Bangnas untuk kepentingan rakyat. Dan wujudnya perbaikan birokrasi. Intinya di sini. Selama ini kan birokrasi di Indonesia ini Ambil kadul. luar biasa bagus, amburadul. Makanya banyak upaya-upaya untuk menembus birokrasi tersebut. Kita nggak usah nutupi apa-apa. Misalnya ada sebagian warga kita daripada repot-repot kalau ngurus KTP bisa 1 minggu nggak kelar datang ke lurah, Pak Lurah bisa kasih 1 hari ini waktu kita bisa Pak. Cuma kalau seperti itu terus dibiarkan dan birokrasinya tidak diperbaiki, akhirnya negara kita ini seperti apa? Tidak mirip-mirip di Ethiopia sama di apa itu. Terus terserapnya anggaran secara optimal. Tujuan hadirnya TP4D ini kan tadi kita sama-sama lihat bahwa triwulan 1 saja serapannya paling tinggi cuma 12%. Serapan anggaran. Maka dengan kehadiran kami, kehadiran TP4D mendampingi pemerintah daerah, mendampingi bapak-bapak ibu dalam melaksanakan pekerjaan, penyerapan anggaran, pekerjaan cepat selesai, penyerapan anggaran cepat selesai, habis cepat di pertengahan tahun bapak bisa minta APB. Dengan Pak, itu caranya. Terus yang selanjutnya tujuan menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Kalau birokrasinya sudah bagus, pungli sedikit, aman, akhirnya itu akan mengundang para investor. Adanya kepastian hukum itu banyak akan mengundang investor. Tapi kalau seperti di negara-negara yang bercampur perang seperti itu, siapa yang mau investasi di negara ini? Kita, negara kita ini negara besar, majemuk, cuma luar biasa aman. Walaupun terakhir agak berkurang sedikit, tapi alhamdulillah aman, masih aman terkendali. Selanjutnya terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan. Nah, kurang jalan. Kalau memang ada pertanyaan, kalau sudah didampingi TP4D, apakah aman dari kejahatan hukum, Pak? Oh, belum tentu. Bapak Ibu jangan senang dulu. Kalau sudah kita dampingi, tapi tetap bandel, kita sudah kasih saran, Pak, Bu, para PPHP, ini barangnya tidak cocok, ini volumenya kurang, tapi nekat juga menandatangan berita acara. Ya, tetap akan kena. Kuncinya on the track. Aman. Kalau kereta api itu jalannya di jalurnya aman. Tapi kalau rodanya sudah jatuh ke bawah, semuanya akan berubah, mulai dari gerbong sampai importnya terbang. Ada sabotase.
Mic-nya bagus ya di ruang karaoke. Yang ketawa berarti suka karaoke. Next, Mas. Nah, sekarang kita lihat tugas dan fungsi. Tadi tujuannya, sekarang tugas dan fungsinya. Yang pertama, tugas dan fungsi TP4 ini mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif di tingkat pusat dan daerah. Nah, seperti yang saya sampaikan, kami hadir bukan hanya sekedar mendampingi, kami hadir itu mengawal. Mana yang lebih keren Pak Basen? Mana yang lebih luas ruang lingkupnya? Mendampingi atau mengawal? Mendampingi sebentar Pak. Mendampingi. Ya. Kalau mendampingi, saya jalan berdampingan dengan Bapak di Tuja Malik, di Tuja Prabowo, saya diam aja. Kalau mengawal agak kasar Pak. Agak kasar. Kalau mengawal skopnya lebih luas, ya. Lihat Pak. Dan lebih apa? Keberadaan kita itu lebih boleh bilang lebih agresif atas arah bahasanya. Mengawal dan mengamankan. Itu yang nggak kena. Cuma permasalahannya apa? Kita sudah buka pintu ini. Kami hadir loh sekarang di BMPT di Bangka Pinang. Cuma kalian Pemko, BUMN, BUMD tidak mau memanfaatkan. Permasalahannya di situ. Apa susah? Tinggal kirim surat, Pak, kami ada kegiatan ini, bisa nggak dikawal? Kita analisa, kalau kegiatan tersebut tidak ada tindak pidananya, kita dampingi. Tapi kalau sudah ada tindak pidana, sudah diperiksa, terus minta awal, itu nggak bisa. Momen ini yang belum dimanfaatkan. Nah, ini melalui Bapak ini juga. Besok siapa pesertanya? RTP. Ada podik tuh Pak. Bilang nanti sama pimpinannya Pak, supaya yang menginginkan diminta TP4 dan tidak sah. Anggarannya dari mana? Tidak ada anggaran juga tidak apa-apa. Ini instruksi presiden. Kami dulu waktu ditibak, mau makan itu suruh nyanyi pada menteri, mau tidur suruh nyanyi pada menteri. Biasa. Pada menteri. Sementara Raden Mas itu aja jadi PPHP nggak ada honornya, mau dia. Sebenarnya kita juga dilema. Ya. Tahun 2016 kita jalan tanpa anggaran. Rencananya tahun 2017 TP4 ini kita anggarkan, kita ajukan. Cuman anggota dewan yang terhormat itu tidak setuju. Padahal ini adalah instruksi presiden, program presiden. Kalau berbuat, kalau masalah anggaran yang berkuasa dewan. Makanya tahun 2017 pun belum ada anggaran. Kalau tahun mudah-mudahan tahun 2018. Cuma mungkin karena adanya pengaruh pemotongan anggaran itu barangkali Defisit ya. bisa jadi itu salah satu alasan. Cuma di BPD anggota dewan tidak mau dipotong. Masuk itu barang. Terus tugas dan fungsi memberikan pengawalan dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir di tingkat pusat daerah. TP4 ini bisa hadir mulai dari tahap perencanaan, mulai dari tahap pelaksanaan lelangan, mulai dari tahap pelaksanaan kegiatan sampai serah terima, bisa hadir. Bapak, bagaimana kalau kegiatan sudah terlanjur? Ini sudah tahap pelaksanaan fisik, bisa. Jadi TP4 hadir pada saat pelaksanaan. Tapi kalau ada di perencanaan,
masalah, ya kami tidak bisa mengamankan karena masalahnya sudah ada sebelum pengawalan. Yang ketiga, melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dengan aparatur pengawasan intern pemerintah APIP. Di sini inspektorat. Jadi ke depan kejaksaan, Inter, BPKG itu akan lebih intensif lagi untuk melakukan koordinasi dengan inspektorat untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Ada terakhir kasus mungkin bisa saya share di sini. Ini Sutet, jaringan Sutet, lupa tahu? Tegangan tinggi. Jadi tegangan tinggi itu yang dibebaskan oleh PLN itu kan yang tempat tapak towernya itu aja. Berapa tapak tower yang didirikan itu yang dibebaskan. Ada provokator, kok nggak bisa? Itu jalur yang dilintasi kabel itu juga harus dibebaskan. Dari mana duitnya? Itu kita dampingi, alhamdulillah selesai. Terus yang keempat, bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan. Nah, ini. Nanti kami TPMPT, BPK, BPTK itu selalu berkoordinasi. Dan sampai mana progres, apa hambatan? Kalau ada hambatan, kita bicarakan, kita carikan solusinya. Sudah seperti itu program TPMPD-nya, nggak mau juga minta pengawalan dari kita. Terlalu. Terus melaksanakan gakum di tingkat pusat daerah secara represif ketika menemukan ada perbuatan melawan hukum yang dimungkinkan dapat merugikan keuangan negara. Jadi selain upaya preventif yang kita utamakan, kita juga melakukan upaya represi. Kapan itu dilakukan? Kalau memang perbuatan melawan hukum itu menimbulkan kerugian negara atau dalam hal tertangkap tangan. Next, ada pertanyaan? Saya sedih kalau dulu nggak bertanya. Siapa yang bertanya masuk surga? Ada yang bertanya? Jangan takut, jangan takut kompak jaksa. Saya sebenarnya agak kurang fit. Tensi saya kayak ini naik turun. Cuman karena Pak ini Pak bisa yang di suratnya itu Kajari, Ceki kasih intel, mau nggak mau saya harus turun. Oh siapa? Karena saya Pak, saya senang, saya bangga bisa hadir dengan bapak-bapak ibu sekalian untuk sama-sama berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk tugas-tugas bapak-bapak ibu-ibu dalam melaksanakan fungsinya selaku PPHP, para pemberi harapan palsu. Ini ada Perpres nomor 3 tahun 2016, tanggal 8 Januari 2016, ini tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis. Ya, jadi memang ada semacam. Kalau dulu TPMPT ini awalnya dibentuk memang tujuannya untuk mengawal proyek-proyek strategis. Proyek strategis itu sudah ada limitatifnya dalam Perpres, bandara, jalan tol, tol laut, ya, jalan kereta api, pelabuhan, rumah sakit. Itu merupakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Itu merupakan proyek-proyek strategis. Cuman setelah dikaji pada tahun 2016, tidak seluruh daerah yang tersentuh oleh proyek-proyek strategis. Pangkal Pinang apa yang strategis?
akhirnya TP4D itu makin diperluas. Apapun proyek yang didanai oleh pemerintah dan pemerintah daerah itu bisa didampingi oleh TP4D. Kalau di sini strategis bandara, PLTU, rumah sakit, ya. Yang lain-lainnya pelabuhan enggak ada. Jadi berdasarkan Perpres nomor 3 ini ada 3 misi yang harus dijalankan. Pertama, percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional tujuannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Percetakan sawah itu termasuk proyek strategis. Cuma caranya kalau percetakan sawah kok dikerjakan oleh TNI masuk sawah, nggak perang lagi sekarang TNI. Ada yang ini mungkin hanya untuk membuka cakrawala. Saya bukan pro ke Orde Baru, saya bukan pro ke reformasi, saya bukan pro ke rezim yang sekarang. Saya memandang bahwa program-program yang diterapkan oleh pemerintah itu tidak memandang sisi sosiologis masyarakat setempat. Masyarakat Bangka Belitung ini rata-rata pencariannya apa? Petani, Pak. Petani. Ada yang bertani? Mana banyak bertani atau nelayan? Petani masih, Pak. Banyak petani. Ya. Bangka Belitung. Kalau nelayan itu rata-rata banyak pendatang, Pak. Itu kan yang dari Bugis, dari ya. Cuman kalau petani jadi pertanyaan juga. Ketika percetakan sawah baru itu kodim itu kesusahan mencari orang. Kalau memang masyarakat Babel itu hobinya bertani, gampang itu buka sekian ratus hektar sawah baru. Yang rata-rata ini data informasi intelijen yang mengerjakan sawah sekarang itu yang bikin kelompok itu didatangkan dari Lampung. Ya. Bengkulu ya. Petaninya bukan petani sawah, Pak. Ya. Kalau itu nanti mereka berhasil, kira-kira ada gesekan nggak masyarakat setempat? Ada, Pak. Banyak tuh nanti. Kalau dulu zaman Soeharto, mereka mau terapkan program ketahanan pangan. Sebelum membuka hutan, sebelum dikirim orang Jawa yang nyangkulnya buat 1 hari 1 malam. Transmigrasi itu. Transmigrasi itu baru disusulkan program itu. Kalau sekarang tidak, tidak salah itu kan gubernur kumpulkan Babel, kau siapkan lahan sekian ratus hektar. Ini tanpa adanya kajian yang mendalam itu. Saya nggak tahu mudah-mudahan proyek berhasil. Terus yang kedua peningkatan pertumbuhan pemerintahan pembangunan. Jadi sekarang Jokowi, pemerintah Jokowi itu sudah diprogram mau jalan tol dari Sabang sampai Merauke, tol laut, ya, wilayah kita ini masuk rencana. Tujuannya apa? Supaya pembangunan percepatan pembangunan merata dari Sabang sampai Merauke. Kalau dulu zaman itu Indonesia bagian barat, timur, barat, ini benar. Padahal kekayaan Freeport itu luar biasa, yang nikmati hanya orang Jakarta. Kalau Bapak bisa tahu semua. Sekarang informasi kan sudah melebar. Terus ada tujuan terakhirnya adalah misinya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Ini tujuan terakhirnya pasti. Kalau kebutuhan dasar sudah terpenuhi, pembangunan sudah merata, kesejahteraan masyarakat pasti akan meningkat. Next. Ini sudah ada ya. Ini ketika di Istana Bogor keluar instruksi Presiden nomor 1 memerintahkan Jaksa Agung Kapolri untuk mendahulukan proses administrasi pemerintahan sesuai dengan nomor 30 tahun 2014. Nanti kita kupas sedikit ya.
sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat. Terus memberikan pendampingan pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Ya, ada dua tupoksi pada Jaksa Agung dan Kapolri, ya, mendahulukan proses administrasi pemerintahan dan memberikan pendampingan pertimbangan hukum yang diperlukan dalam proses pelaksanaan proyek strategis nasional. Next. Ini Perpres nomor 3 tahun 2016 tanggal 8 Januari, banyak kali Perpres. Nah, ini tentang penyelesaian permasalahan hukum dan pelaksanaan proyek strategis nasional. Kalau ada laporan dari pengaduan dari masyarakat tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek strategis nasional, masyarakat bisa lapor. Kemana lapornya? Ke pimpinan kementerian, lembaga, gubernur atau bupati wali kota, ke kejaksaan, ke Polri. Kalau lapornya ke kejaksaan, ke Polri, nanti kejaksaan Polri itu akan mengklarifikasi ke pimpinan kementerian, lembaga, gubernur ini. Nanti akan kita analisis apakah ada indikasi penyalahgunaan kewenangan. Kalau ada indikasi penyalahgunaan kewenangan, kita limpahkan. Nah, ini sabotase lagi. Nah, kita limpahkan ke inspektorat. Ya, inspektorat nanti akan melakukan pemeriksaan. Ada 3 hasilnya. Tidak bahwa penyalahgunaan kewenangan itu tidak menimbulkan kerugian negara, menimbulkan kerugian negara, dan tidak pidana yang bukan bersifat administratif. Kalau yang menimbulkan kerugian negara, ini lari lagi ke kejaksaan atau ke Polri untuk ditindaklanjuti secara hukum pidana. Kira-kira paham alurnya? Oh, Pak Ibu ini paham ya? Apa anggu-anggu aja. Next. Nah, Bapak pernah tahu ini Perpres nomor 3 tahun 2016? Pak Bambang, pengadaan barang jasa. Jadi pasal 27 ayat 2 huruf D itu Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam rangka melaksanakan percepatan pengadaan barang jasa dalam pelaksanaan proyek strategis nasional dapat melakukan kewajiban langsung. Ini diskresi. Menurut ketentuannya kan tidak bisa, tapi berdasarkan Perpres ini untuk mempercepat proses pembangunan terhadap proyek-proyek strategis nasional berdasarkan pasal ini dapat dilakukan penunjukan langsung 1 kali kepada penyedia barang jasa konstruksi yang telah melaksanakan kontrak sejenis dengan kinerja baik pada kementerian, lembaga atau daerah yang bersangkutan. Misalnya ada penunjukan langsung itu kepada perusahaan A apabila perusahaan A itu sebelumnya sudah ada pekerjaan di daerah yang bersangkutan dan pekerjaannya bagus, bisa ditunjuk oleh Menteri, Kepala Lembaga, Bupati, Wali Kota. Next. Ini mengenai administrasi pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Ya. Undang-undang ini tujuannya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan governance, efektif, efisien, bebas KKN. Di sini saya sampaikan tadi, apabila ada laporan pengaduan, itu inspektorat, jadi inspektorat yang akan bermain di sini. Akan terus melakukan pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum administrasi sekaligus memberantas tindak pidana korupsi. Kalau ada temuan, inspektorat memeriksa ada temuan 10 hari, misalnya ada kendaraan yang duit 10 hari harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, maka nanti upaya yang merupakan upaya preventif, ya, nanti larinya ke kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara. Ini nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan atau kepolisian. Ya, ini kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu selaku ASN harus memahami ini. Ya,
Next, baca sendiri undang-undangnya. Timbul diskresi terhadap Perpres nomor 3 tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016. Jadi tadi kalau berdasarkan Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan proyek strategis tadi, itu kan ada semacam kewenangan yang diberikan kepada kementerian, lembaga, gubernur, wali kota untuk melakukan diskresi. Diskresinya ini bagaimana? Nah, sebenarnya kan di sini kita hadir pada dalam memberikan masukan. Pertama, diskresi itu harus bersifat mendesak. Mendesak itu ada syaratnya lagi untuk kepentingan dan kemanfaatan. Jadi diskresi boleh ngambil diskresi, tapi ini harus terpenuhi. Terus untuk pelayanan publik, kalau untuk pelayanan pribadi dan kawan-kawan tidak masuk. Ya. Penanganan dampak sosial yang timbul. Jadi ada dampak sosial yang timbul, ya, misalnya masalah banjir, ya, di Pangkal Pinang, bisa diambil diskresi. Ya. Diskresi ini harus dilakukan koordinasi dan pembahasan yang kementerian lembaga atau pemerintah daerah. Jadi tidak bisa diambil keputusan sendiri oleh wali kota, menteri, gubernur, bupati, karena dia punya kewenangan, karena dia memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi berdasarkan Perpres nomor 3 tahun 2016, lantas semena-mena sedikit-sedikit diskresi tidak bisa. Harus dia melakukan koordinasi dan pembahasan dengan kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Di sini ada pemerintah daerah. Siapa pemerintah daerah? Yang masuk pemerintah daerah itu siapa? Pemda, Pemerintah daerah, Pak. wali kota, Sebelah DPRD, DPR. Muspida, Muspida, Peminda, harus didiskusikan, dikoordinasikan. Ya. Dan diskresi ini sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang, sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik, alasan-alasannya objektif. Ini salah satunya, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dilakukan dengan itikat baik. Sepanjang ini terpenuhi, monggo silakan pimpinan daerah melakukan diskresi. Next. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, TP4, TP4D, ruang lingkupnya gimana? Pertama pemerintah pusat, ini dihandle oleh TP4P. Kementerian dihandle oleh TP4P. Lembaga tergantung lembaganya di mana. Kalau di Pangkal Pinang oleh TP4D, kalau dia di provinsi oleh TP4D, Kejaksaan Tinggi. Kalau di kota kabupaten TP4D, Kejaksaan Negeri. Pemerintah daerah, BUMN dan BUMD bisa minta pengawalan dan pengamanan kepada kita. Nah, peluang ini agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Next. Mekanisme kerja kita gimana? Ini kalau ada kementerian lembaga, BUMN, Pemda, ada yang proaktif. Artinya proaktif ini kita seperti ini. Kemudian saya ngasih bintek, saya ngasih penyuluhan pada bapak supaya bapak tahu. Kita proaktif, kita ada TP4D, silakan minta pengawalan dan pengamanan. Ada yang atas permintaan. Atas permintaan ini memang dari pemerintah daerah meminta resmi kepada kita, Pak, kita ada kegiatan ini, tolong dikawal oleh TP4D, boleh. Setelah ada permintaan atau ada proaktif dari kami, itu akan kita jalin komunikasi, koordinasi dan konsultasi. Misalnya sekretariat daerah mau mengadakan mobil, datang Pak Ketua TP4D, kami mau mengadakan mobil 100 unit untuk pejabat sekota Pangkal Pinang. Koordinasikan dengan kita,
Ya, komunikasikan, paparkan Anda kapan, sumbernya dari mana, dan tata cara pelaksanaan pengadaannya bagaimana. Setelah oke, nanti kita akan lakukan telahan. Di telahan ini akan kita identifikasi permasalahan. Ada masalah atau tidak? Masalah itu banyak. Titipan pun masalah juga. Ada masalah atau tidak? Nah, kalau seandainya tidak ada masalah, kalaupun ada masalah, kan kita sudah mendapat gambaran. Nanti akan kita tuangkan. Kita tuangkan dalam bentuk telahan. Nanti kita tentukan ya, pengawalan dan pengamanannya dalam bentuk apa. Kalau sudah kita tentukan, barulah kita laksanakan tugas pengawalan dan pengamanan. Simpel sebenarnya. Nah, dalam pelaksanaan ini kami akan koordinasi dengan inspektorat. Ya. Inspektorat nanti akan memberikan pelaporan, kami juga akan memberikan pelaporan. Dan pelaksanaannya ini tim pengawal. secara berkala kita akan memberikan sosialisasi, pemberian info, pemetaan, analisa, rekomendasi kepada lembaga kementerian atau BUMN yang meminta pendampingan dan pengamanan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, habis itu materinya. Pas. Biasanya kalau sudah satu pertanyaan, lain ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Menurut apa yang diceritakan oleh Bapak tadi, bahwa selama tahun 2016 sampai sekarang itu belum ada pemerintah daerah Kota Bangka Pinang ini mendekati T4D, gitu kan? Jadi mungkin gini, Pak, mungkin kawan-kawan di SKPD sendiri yang kebetulan berhubungan dengan kegiatan proyek itu belum memahami jalurnya gimana. Nah, yang kedua, kita pemerintah daerah sendiri ada berapa kali pengurangan biaya anggaran, karena mungkin kita terbiasa dengan budaya kita. Kalau kita akan mengajak SKPD lain, tidak usah jauh-jauh, Pak, kita mengajak ke panitia itu harus ada anggarannya, Pak. Jadi karena kita mungkin pemerintah daerah sendiri belum punya anggaran, jadi malu gitu mau ngajak ini tim ikut gitu. Jadi mungkin dengan adanya penjelasan Bapak ini, mudah-mudahan ke depannya ya kita bisa berkoordinasi dengan tim gitu. Terima kasih. Bapak siapa namanya, Pak? Pak Malik. Malik. Ya. 2016 Bapak. Ya. Saya selaku ketua TP4D itu sudah melakukan penyuluhan terhadap di tempat sini, di ruang yang sama ini, terhadap seluruh kepala SKPD dan beberapa PPK se-Kota Pangkal Pinang. 2016 itu kami hanya ada permintaan pendampingan tiga kegiatan proyek. Pertama, pembangunan rumah sakit, yang kedua pengadaan alkes di dinas kesehatan. Dari dinas kesehatan mana? Ada? Dinas kesehatan. Nah, ya, terus ada yang dari dinas pendidikan. Ya. Mungkin yang Bapak sampaikan itu ada benarnya. Mungkin karena memang anggarannya tidak tersedia, maka ada beberapa SKPD itu yang mampu mungkin mengajak tim untuk melakukan pendampingan. Sekarang kita pilih mana? Ya. Malu bertanya atau malu bertanya sesat di jalan?
mana yang kita pilih, malu bertanya atau karam? Malu atau tadi sudah saya sampaikan, padahal sebelumnya sudah saya sampaikan. Ya. Kalau masalah anggaran itu fakultatif, tidak mengikat. Ya. Tidak mengikat. Kalau memang ada dialokasikan anggaran, misalnya kan ini ada yang keluar daerah, misalnya ada dalam proses pelelangan, ada yang keluar daerah melihat lokasi, terus ada kita kirim beberapa tim, 2 atau 3 orang tim, mungkin SPPD-nya ya silakan, mungkin SPPD-nya dari SKPD yang meminta kalau bisa, kalau tidak ya tidak masalah juga. Kalau ada, cuma saya kalau SPPD di kantor kejaksaan ini ada SPPD-nya hanya transportasi lokal ke Kejati, karena koordinasi kita hanya ke Kejati. Kalau transportasi lokal satu hari 150, kalau sempat itu dipakai untuk ke Jakarta ya nggak bisa. Tidak masalah, yang penting Pak Syariah kabar hukum itu kadang-kadang saya udah mau pulang, telepon, Pak ini di mana? Ada di kantor. Pak, saya mau nanya sebentar boleh? Boleh. Datang. Pak ini. Nah, masih kita lihat. Itu merupakan bentuk pelayanan hukum juga. Kita memberikan pelayanan hukum kepada Pemko, kepada kabar hukum. Kalau dia menemukan permasalahan itu, silakan konsultasikan ke kita. Kan dekat aja. Malah saya kasih kopinya. Cuma sekarang paling kita pilih aja lah. Kan tidak imbang. 2016 berapa proyek? Ada jalan, ada pemasangan pipa semua. Tidak diminta TP4D. Ya bagi kita tidak masalah. Kalau ada masalah nanti kalau seandainya diperiksa, ya lain ceritanya ya. Tapi kalau sudah dari awal sudah dimintakan pendampingan, sudah dimintakan pengamanan, kita akan dampingi tahap kita. Itu Pak. Ada yang lain Ibu? Pak Kang mau tanya. Nah, jangan takut Bu. Ada lagi yang bertanya? Pas Pak. Pasnya ini pas mau ngerti paham atau gimana? Jalan-jalan. Ya. Cuman ya tadi saya hanya ingin menegaskan kembali. Sebenarnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu hanya selaku PPHP, P2HP itu kan skopnya sudah di ujung, ya, sudah di ujung. Yang perlu bapak cermati itu pada saat melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Apakah sudah cocok, apakah sudah memenuhi sesuai dengan kontrak atau belum, itu yang menjadi tugas pokok bapak ibu. Nanti hasil pemeriksaan, hasil penelitian itu tuangkan dalam berita acara sejujur-jujurnya, dan administrasi tolong diperhatikan. Bapak-bapak itu pun melaksanakan pemeriksaan di Kamis ya, Kamis berita acara. Jangan pula pemeriksaan hari Kamis nanti tanggal beritanya hari Senin. Ya. Pemeriksaan itu kalau seandainya dilakukan bertahap, tidak apa-apa dibikin beberapa kali berita acara. Kan ada misalnya pengadaan, ya. Pengadaan misalnya minggu ini datang beberapa item, boleh ditunggu keseluruhan
surat intent boleh langsung diperiksa. Diperiksa barang yang datang itu apa? Bikin berita acaranya apa pada hari ini dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang ini. Ya. Kalau barang-barang sudah kualitas sudah sesuai dengan kontrak poin sekian. Minggu selanjutnya datang lagi, boleh. Tapi kalau mau dikumpulkan satu setelah datang baru diperiksa, nggak apa-apa. Secara keseluruhan, paling-paling bapak itu kerja bohong kan? Kalau itemnya banyak. Kayak di dinas kesehatan sampai apa? Duduk di lantai. Pilih satu, berapa biji, 2 biji. Oke. Ada pengadaan klaim khusus, barangnya kecil-kecil, capek itu. Tapi kalau datang, memang datangnya ini kloter pertama datang ini, langsung Bapak terima, cek. Kan di kontrak itu kan tidak jelas. Tinggal checklist, bikin data checklist. Berita acaranya sesuaikan dengan tanggal kita memeriksa. Jadi berita acara surat berita acara penerimaan hasil pekerjaan itu ya bisa terdiri beberapa berita acara. Nanti mau dibikin yang global keseluruhan boleh. Dan yang terpenting, Bapak, Ibu dalam melakukan pekerjaan bisa minta pendampingan ke kita. Dan sarankan ke BPK, sarankan ke Kepala SKPD, Pak, Bu, kita ada kegiatan seperti ini, minta dong pendampingan ke TPMPD, kita dampingi. Ada lagi yang di belakang bertanya? Pak Raden Mas. Terima kasih Pak ya, terkait dengan konteks kami sebagai BPH BWN dalam ini. Kemudian kalau melihat kegiatan Bapak terkait hubungan antara BPH dengan BPH, saya katakan endingnya Pak. Ending dalam akhirnya di ujung paling bawah ada bahasa rekomendasi Pak. Nah, dalam konteks pelaporan kami Pak katakan sebagai BPH memeriksa suatu bangunan seperti inilah. Nah, dalam pelaporan kami itu nantinya apakah dalam berita acara itu memasukkan unsur TPP-nya ataukah rekor ini hanya sebatas saran yang akan kita akomodir secara terpisah atau dengan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara rekor TPP dengan berita acara kami, ataukah memang include dalam berita acara kami sumbang rekomendasi dari TPP. Ya, ini pertanyaan itu bagus. Ya. Ini pertanyaannya apakah ini bapak-bapak ibu-ibu ini kan BPHP. Ketika menerima hasil pekerjaan dari pihak ketiga, itu kan bapak ibu membuat berita acara. Simpel pertanyaannya, apakah BPHP juga ikut bertanda tangan di berita acara tersebut? Kan intinya kan ke sana Pak, artinya BPHP dilibatkan dalam ruang lingkup pekerjaan Bapak Ibu. Kami hadir mengawal mengamankan bahwa itu merupakan organ terpisah karena kami tidak masuk dalam struktur proyek. Ya. Saran rekomendasi kan kita dampingi. Saya kan dampingi Bapak, kalau saya Bapak Ibu minta pendampingan. Ketika Bapak Ibu melakukan pekerjaan, saya juga membuat berita acara bahwa saya telah melaksanakan pendampingan terhadap BPHP dan BPHP telah memeriksa hasil pekerjaan pihak ketiga dengan item ini. Itu nanti berita acara bisa kita serahkan satu ke BPK, yang satu bahan laporan buat kami ke pusat. Cuma berita acara kami tidak ada sangkut pautnya misalnya dengan pencairan anggaran
nggak laku. Ya, karena untuk pencarian anggaran ya berita acara yang bapak ibu buat. Kami hanya tugas kami hanya mendampingi bapak-bapak ibu-ibu agar dalam melaksanakan tupoksinya tidak salah, tidak melenceng dari realnya. Itu tugas kami. Nanti kalau bapak-bapak ibu udahlah, ini misalnya barang ada sedikit saja nggak apa-apa lah. Kami tahu, kami diamkan, kami salah. Tapi setelah kita KPD kami akan kasih rekomendasi. Ini tidak bisa diterima, ini kembalikan. Ini akan jadi masalah. Begitu dalam proses, misalnya proses kalau kita tarik mundur proses pelelangan, kita kan ikuti mulai dari awal berapa perusahaan yang masuk, berapa perusahaan yang mengajukan penawaran. Kita lihat. Pertanyaannya kepada bapak-bapak ibu, apakah dengan sistem sekarang pelelangan melalui ULP. apa? Sekarang kan pelelangan tidak pelelangan langsung, tidak pelelangan manual lagi, sudah melalui proses ini. Ya. Apakah sudah ada jaminan pelelangan seperti itu tidak ada rekayasa? Belum. Pasti ada. Sistem juga sama. Mungkin bagi orang yang tidak tidak paham, mungkin akan tidak tahu. Tapi bagi orang yang mungkin beberapa kali mengikuti atau mereka akan bisa membedakan mana yang pelelangan itu jatuh, mana yang pelelangan itu memang fight, gitu kan? Itu bisa. Mana yang kalau proyek ini sudah diatur, pemenang ini sudah ditentukan A, gitu. Pemenang sudah ditentukan B. Sebenarnya sama aja dulu, sama aja modusnya itu sama dengan waktu pelelangan dilakukan secara manual. Waktu yang lama. Kalau dulu waktu saya masih pelelangan manual itu kan diperiksa ada penawaran 5 yang masuk. Kalau dilihat penawaran itu kan formatnya sama, cuman yang dirubah angkanya sama hurufnya, cuman rata kiri, rata kanan, rata atas, rata bawah ini sama, ditempelkan klop. Terus kalau sekarang ada penawaran yang masuk, nanti akan dilakukan evaluasi. Kadang-kadang ada hal-hal yang supaya gugur, hal-hal yang sepele itu yang tidak misalnya bikin prosedur ala kadarnya saja, sehingga ketika dilakukan evaluasi gugur. Bisa kan sebenarnya ketahuan sama aja, cuman tergantung kejadian kita melihatnya. Dan seperti bapak juga ya, terima barang, main mata dengan penyedia barang dan jasa, barang kan cukup, dibilang cukup, apalagi kecil-kecil. Kalau pengadanya besar-besar, misalnya komputer 10 unit, ya nggak bisa ditipu dari kuantitasnya, tapi dari kualitasnya bisa saja. Jeroannya bisa saja diganti-ganti. Oke, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apa yang terjadi apabila kita sebagai PNS kan latar belakang pendidikannya beda-beda dan keterbatasan kita mengenai suatu barang itu mungkin beda-beda. Dalam pengalaman BBHP, mungkin ada beberapa barang
kegiatan itu tidak semua PPHP itu mengetahui seperti spesifikasi komputer atau barang lainnya, betul dan lainnya. Apa yang terjadi jika dalam penerimaan barang itu kita kekurangan pengetahuan dalam barang tersebut, dan kemudian tanya selanjutnya dalam suatu perencanaan itu kan terkadang ada jasa konsultasi. Terkadang penyedia itu melaksanakan hasil dari konsultasi, dan penyedia tersebut apabila dalam pengadaan tersebut terjadi permasalahan, apakah kita juga akan kena? Kan sebelumnya sudah kita limpahkan kepada konsultan dalam pelaksanaan tersebut. Demikian, terima kasih. Oke, bagus. Kita itu punya domain masing-masing, punya wilayah masing-masing, punya kewenangan masing-masing. Seorang dokter disuruh bikin rumah, pasti dia tidak akan bisa bikin rumah. Dokter bikin rumah harus panggil tukang. Seorang tukang mengobati sakit istrinya tidak mungkin bisa mengobati sendiri, kecuali kalau dia punya bakat dukun. Ya, dia harus pergi bawa istrinya ke dokter untuk berobat. Demikian juga kita, bapak-bapak, ibu-ibu selaku PPHP, ya. Kalau seandainya di dalam melaksanakan pekerjaan, ya, bapak-bapak, ibu-ibu menemukan, ya, yang menemukan barang yang untuk melakukan penelitian itu harus punya keahlian khusus. Misalnya komputer, kita nggak ngerti komputer, gaptek. HP aja HP 3 warna, ya. HP Black Center. Black Center, Pak. Black Center, ya. HP yang bisa buat jenter itu. Kita nggak tahu itu. Kita bisa minta bantuan ahlinya, bantuan dari, mungkin kita bisa minta panggil, mungkin ada orang penjual komputer atau apa di sini yang punya ahli, tapi nggak akan bantuan. Kadang-kala permasalahannya kan biayanya bagaimana? Apa masalahnya di sana? Disitulah bagian perencanaan ketika merencanakan tiket sudah harus memperhitungkan hal-hal yang seperti itu. Teman kita banyak di sana. Mau nggak mau kalau ada seperti itu, dalam pengadaan komputer, saya bawa apa ibu-ibu tidak mengerti, tanya sama PPK-nya, Pak, Ibu, PPK, ini kita nggak bisa melakukan penelitian kasat mata, kita harus panggil ahli, keluarin dong biaya. PPK nanti kan lapor lagi ke PA, PA kan nanti lapor lagi ke pimpinan di atasnya, supaya ini bisa teratasi. Dan sampaikan, kalau tidak ada ahli, kami tidak paham, kami tidak tahu. Ya, spesifikasi komputer kami tidak tahu, kami tidak bisa untuk menilai dan meneliti barang yang diadakan oleh pihak ketiga. Dan mungkin ini solusi dari saya dalam hal ada pengadaan yang seperti itu, atau ada proyek-proyek yang membutuhkan keahlian khusus seperti itu. BPHP-nya mungkin bisa dilacak di random. Misalnya kalau biasanya orang yang tahu mengenai komputer itu orang pasti ada sebenarnya di dinas informatika misalnya, atau di pariwisata, mungkin itu satu untuk BPHP. Kan kita sudah bisa tahu bahwa tahun ini ada pengadaan komputer di ini. Kalau ada pembangunan gedung, ya, kita bisa ambil satu BPHP ini dari dinas PU. Mereka yang bisa memahami, ya, dan memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh beliau. Demikian yang jawaban saya. Ada lagi? Ini doang? Saya pilih. Tidak ada? Kalau nggak ada saya bertanya.
Masih berapa menit lagi? 20 menit lagi? Hah? Dari belakang ngomongnya 5 menit lagi, ya kan? Cepat pulang. Nah, apel Pak. Bapak, gayanya mau bertanya. Kayaknya mau bertanya. Pas? Pas, kalau memang pas, ya kita padakan sampai di sini. Setuju? Setuju. Kerasnya suaranya. Nah, itu kompak loh. Saya paham, mengerti. Saya kebetulan baru pulang kita juga. Jadi sama apa lah. yang Bapak rasakan, saya juga rasakan. Jam-jam segini luar biasa. Luar biasa menggoda untuk tidur. Jadi kalau memang tidak ada yang bertanya, ya kita padakan sampai di sini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Selaku manusia tidak ada yang sempurna, kekurangan milik saya, ya, kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Edi yang berbiasa. Nah, kita dari Abang tadi ada pertanyaan, Pak ya, tentang dana pendamping PT Pade. Tadi sudah DP 4 dua hari yang lalu mendapat kabar, saya sudah berada dengan Pak Burhadi. Untuk tahun ini, Abang sudah berdua, sudah diusulkan DBT, Pak ya. Tapi baru tahap sudah setuju oleh tim anggaran kita. Mari kita berdoa sebesar 3 juta, Pak. Tapi mohon kita berdoa akan nanti menuju ke Dewan Pak DPR, Pak ya. Di tim Para Pinang, tim anggaran sudah disetujui. Prosedurnya nanti kita berdiri di bagian Abang. Kemudian nanti semua SKPD yang meminta bantuan silakan ke kami, nanti kami yang ke Pak Hidik ya. Dari Pak Yuhai sudah saya WA-kan, katanya sudah setuju oleh tim PAPD Pak Pinang sebesar 3 juta. Jadi nanti mudah-mudahan kita berdoa masih ada nanti di APT. Mudah-mudahan di Dewan kita disetujui ya. Prosedurnya nanti menghubungkan bagian Abang, nanti kita yang ini menghubungi tim itu. Kemudian bisa tambahkan lagi nanti untuk yang PPHP yang butuh kalian meminta tim ahli, itu di surat edaran kita sudah ada contoh permintaannya, ya, atau bagian apa. Nah, kami terima kasih kepada peserta yang sudah mengikuti PPHP. Kita sudah sampai kerja acara. Nanti kalau ada masa bertanya nanti boleh Pak Edi ya, boleh nanti tidak mati sini ya. Nanti kemudian ada pesan juga di narasumber yang pertama tadi, beliau mengasih nomor kontak, nomor telepon dan nomor WA, nanti akan ditayangkan dia. Ditayangkan di sini tolong dicatat. Jadi tadi ada sempat bertanya atau dalam perjalanan memeriksa masih ada keraguan, Anda bisa kontak dengan beliau. Ya. Sekian, terima kasih. Saya lupa, apakah bapak-bapak ibu-ibu perlu nomor kontak saya? Perlu Pak. Dicatat saja ya. 0852. Nomor saya gampang diingat, 0852 20 30 40 50. Ya kalau ada keraguan mau bertanya boleh, tapi karena saya belum tahu nama bapak ibu semua, nanti SMS dulu. Pak, saya ini mau bertanya, baru nanti.
Sepertinya ada yang nggak percaya. Itu nomornya kan ada yang miss call. Pada peserta nanti peserta yang perlu ada administrasi, pertama ada uang transport dan juga kita mengeluarkan sertifikat ya. Nah nanti dalam PKP kan sudah jelaskan tadi ada tingkat 2 nanti. Ini masih tim BIMTEK tingkat dasar. Nanti rekan-rekan kalau tertarik itu ada namanya uji kompetensi 22. Itu ada di KPP sama PPS. Jadi itu nanti yang pengalaman kita akan saring yang berbeda akan kita datang ahli tapi sudah ujian kompetensi. Ya. Nah, terima kasih. Kemudian semua peserta diharap sudah menangan fakta integritas. Masih udara deh. Sel. Juga sel. Ikut ya. Tapi ngawal ibu ini.